Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan topik 5, ruang kolaborasi perancangan pembelajaran dalam UBD. Lembar kerja R, Reading, Revise, Reflect. Inilah nama anggota kelompok kami dari kelompok 4. Model perancangan pembelajaran dalam UBD memiliki perbedaan dengan rancangan pembelajaran pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada desain pembelajaran yang digunakan, yakni desain mundur yang diawali dengan menentukan tujuan, penilaian, dan merancang pembelajaran. Rancangan pembelajaran dalam UBD tidak hanya fokus pada pengetahuan faktual saja, melainkan juga fokus pada pemahaman yang mendalam, serta transfer pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata. Rating artinya mengajak peserta didik untuk menggali ide-ide penting dari pembelajaran yang telah dilakukan. Mengapa demikian? Karena dengan menggali ide-ide penting terhadap pembelajaran, peserta didik akan dapat mengutarakan hal-hal yang sudah mereka pelajari dan juga hal-hal yang baru akan mereka pelajari. Pertama, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Cara yang bisa dilakukan oleh guru adalah guru merefleksikan kembali materi yang sudah dipelajari sebagai umpan balik kepada peserta didik dengan memberikan pertanyaan pemantik dan peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Selanjutnya, contoh pertanyaan mata pelajaran Pancasila ketika siswa berangkat ke sekolah dan bertemu dengan nenek-nenek yang akan menyeberang jalan. Apakah yang harus siswa lakukan? Pada contoh pertanyaan pemantik tersebut bertujuan untuk menanyakan tentang bagaimana siswa memahami ide-ide penting yang telah mereka terima, memberikan kesempatan pada siswa untuk menjawab pertanyaan tentang ide-ide penting, memberikan dukungan dan pembenaran untuk hasil umpan balik, dan bertanya kepada siswa tentang apa yang mereka pikirkan tentang ide-ide penting tersebut. Yang kedua adalah revise. Revise artinya pemberian koreksi, pertanyaan, meninjau kembali atau umpan balik terhadap peserta didik, dengan tujuan untuk membantu peserta didik melakukan modifikasi atau perbaikan, baik perilaku, sikap, ataupun unjuk kerja peserta didik. Revise penting dilakukan karena melalui penilaian diri dan umpan balik dari guru akan meningkatkan kinerja dari peserta didik. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revise berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Pada tahapan revise dalam pembelajaran dapat menjadi acuan bagi peserta didik untuk meningkatkan kualitas kerja dan produk yang mereka hasilkan. Selanjutnya, contohnya yaitu peserta didik dan guru memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok, meliputi tanya jawab untuk memberikan masukan. Setelah melakukan evaluasi dan umpan balik terhadap produk dan pertunjukan siswa, guru dapat mengambil beberapa tindakan seperti melakukan koreksi diri, koreksi teman, dan koreksi guru, meminta siswa menulis perbaikan untuk hasil produk dan pertunjukan yang telah dikoreksi, dan memberikan masukan yang positif seperti apa yang perlu diperbaiki agar bisa meningkatkan produk dan pertunjukan peserta didik tersebut. Refleks adalah cara bagi guru untuk membantu peserta didik dalam meresapi dan mendalami pengetahuan yang sudah dipelajari. Di mana yang kita ketahui, refleks begitu penting untuk dilakukan, karena melalui refleks, peserta didik dapat diajak untuk merenungkan kembali pembelajaran dan kinerja yang telah dilaksanakan. Peserta didik dapat melihat kelebihan dan kelemahan mereka dalam belajarnya, sehingga mereka mampu mengoptimalkan hasil belajar dan kinerja peserta didik. Selanjutnya, yaitu bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Jadi, di sini cara yang bisa dilakukan guru sebagai upaya untuk mendorong peserta didik merenungkan pembelajaran dan kinerja pada tahapan refleks dalam pembelajaran adalah melakukan refleksi diri. Selanjutnya, kegiatan refleksi yang bisa digunakan oleh guru, yaitu meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri dan evaluasi diri terhadap materi pelajaran. Peserta didik melakukan refleksi dan menyimpulkan hasil belajar, kemudian memotivasi mereka untuk tidak puas terhadap apa yang telah mereka pelajari. Kemudian memberikan asesmen setelah setiap topik pelajaran selesai, memberikan instruksi kepada peserta didik tentang apa yang perlu mereka ketahui, meminta semua siswa untuk membuat jadwal pelajaran yang jelas, menyesuaikan gaya belajar yang mereka minati, mendorong mereka untuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu proses pembelajaran mereka sendiri, kemudian melakukan hal-hal penting yang dapat meningkatkan motivasi mereka dalam proses pembelajaran. Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa
untuk menunjang pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran dengan menggunakan pendekatan UBD dapat dilaksanakan melalui reading. Reading melalui pemahaman konteks yang mendalam. Kemudian revise yaitu melakukan revisi berbasis penilaian diri dan umpan balik. Kemudian refleks yaitu refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran secara keseluruhan. Dengan demikian, terhadap R, reading, revise, dan refleks dalam pendekatan UBD tidak sekedar menghasilkan pembelajaran saja, melainkan juga dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi peserta didik. Demikian yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.